Dimanapun Anda berada, terima kasih Anda masih bersama kami di 90,2 Serambi FM. Seperti yang telah kami janjikan tadi bahwa saat sekarang kami akan bertemu kembali dalam siaran KBS Samara Keluarga Sakinah Mawaddah Warahmah, yang merupakan program kerjasama Radio Serambi FM dengan Sahabat Wanita dan Anak atau SWA. Dan di kesempatan pagi hari ini judul yang kita angkat adalah keutamaan memuliakan anak yatim spesial Muharram. Untuk itu sudah hadir di studio kami saat ini dua narasumber kita, yaitu Ustadz Wahyu Rismawan. Beliau adalah pimpinan Pondok Yatim Istanbul Baba Murad Korsmas di Aceh Besar, dan juga Ibu Sri Darsina STMT. Beliau adalah Ketua PW Salimah Aceh. Acara ini Saudara Lun juga bisa Anda saksikan dan dengarkan di live di serambifm.com, dan juga disiarkan langsung di Radio Vina Vira 101,1 FM Andika Muda Lux Maui. Dan Saudara Lun, tentu saja Anda yang mau bergabung, kami sediakan waktu Anda untuk bisa bergabung di 081168 9020. Baik Saudara Lun, saya sapa langsung Ustadz. Yang pertama Ustadz Wahyu Rismawan. Assalamualaikum Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah sehat Ustadz ya. Alhamdulillah ya, sehat. Baik Ustadz, dan juga ada satu narasumber kita adalah Ibu Sri Darsina. Assalamualaikum Ustazah. Waalaikumsalam. Iya, agak dekat sedikit Ustazah ya. Baik Ustadz, seperti yang telah saya sampaikan tadi bahwa hari ini kan kita memuliakan anak yatim ya. Dan ini spesial Muharram. Sebenarnya sebelum kita bicara lebih lanjut tentang memuliakan anak yatim ini, nah Ustadz, apa sih spesial Muharram ini sebenarnya? Di bulan-bulan Muharram ini apanya yang spesial selain anak-anak yatim ini? Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, salatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah. Para pendengar yang budiman, para ummahat Salimah Aceh yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Bulan Muharram termasuk dari 4 bulan yang disucikan, termasuk dari 4 bulan haram. Dan terkhusus bulan Muharram disebut sebagai Syahrullah atau bulannya Allah. Kemudian di bulan Muharram juga terdapat hari yang spesial, yaitu hari Ashura, yaitu hari 10 Muharram, tanggal 10 Muharram, yang mana disebutkan dalam sebuah hadis bahwa saya Rasulullah SAW bersabda, barang siapa yang menyantuni anak yatim di hari Ashura, yaitu pada tanggal 10 Muharram, dia membantunya, kemudian mengusap kepalanya, maka Allah akan angkat derajatnya di hari kiamat. Hadis riwayat Tabrani. Jadi berangkat dari hadis tersebut, dari Majelis Ulama Indonesia menjelaskan kenapa bulan Muharram juga di tempat kita juga disebut Hari Raya Anak Yatim atau bulannya anak yatim. Jadi merupakan syiar untuk mengingatkan kita kembali di tahun yang baru, tahun Hijriah yang baru, agar kita kembali menyiapkan dari apa yang kita punya untuk menyantuni anak yatim. Dan itu sangat dicontohkan oleh Rasulullah SAW. Paling tidak kalau kita sebutkan ada banyak sekali keutamaan menyantuni anak yatim. Mungkin nanti setelah ini pembahasannya. Mungkin itu saja awalnya Ustaz ya. Iya. Ya baik, bulan Muharram bulannya Allah, dan itu sangat dimuliakan. Tentu saja banyak amalan-amalan yang luar biasa yang terjadi di sini. Kita juga tahu bahwa kemarin itu sudah ada puasa yang di bulan Muharram Ustaz ya. Kemudian juga ada hari Asyuranya yang orang suasana gembira juga seperti kita menyambut hari raya ya. Ada yang masak bubur ya, gitu-gitu Ustaz ya. Nah Ustaz, saya kembali lagi kepada Ustaz bahwa keutamaan memuliakan anak yatim ini kan. Anak yatim kita tahu bahwa semua orang kan kalau bisa memilih tidak akan memilih menjadi anak yatim. Saya rasa seperti itu Ustaz ya. Tapi Allah berkehendak dan itu sudah digariskan bahwa kita ditakdirkan, ada sebagian anak-anak kita ditakdirkan yatim dari awal, dari kandungan. Malah selamanya dia nggak kenal orang tuanya. Nah, apa dasar-dasarnya Allah itu meminta kepada kita, atau Rasulullah SAW meminta kepada kita untuk memuliakan mereka?
Baik. Kata yatim dalam Al-Quran disebutkan sebanyak 22 kali. 22 kali. 8 diantaranya disebutkan dalam bentuk mufrad atau tunggal. 1 disebutkan dalam bentuk mutsanna atau 2 orang. Yang ketiga disebutkan dalam bentuk jamak sebanyak 13 kali. Menandakan bahwasanya yatim dalam Islam kedudukannya sangat dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dalam Al-Qur'an Allah berfirman, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Fid dunya wal akhirah wa yas'alunaka 'anil yatama qul islahul lahum khair. Wahai Muhammad, mereka bertanya kepadamu tentang anak-anak yatim. Maka jawablah, memperbaiki kondisi mereka adalah kebaikan. Dan banyak ayat yang lainnya tentang yang menyatakan tentang anak-anak yatim. Dalam surat Ad-Duha yang kita sudah sama-sama hafal disebutkan ada 2 kata yatim di situ. Ketika turun surat Ad-Duha, waktu itu Nabi Muhammad SAW sedang lama tidak turun ayat. Jadi kaum musyrik waktu itu di kota Makkah membuli, menghina Nabi Muhammad SAW. Oh, Muhammad sudah ditinggalkan oleh Tuhannya. Buktinya wahyu atau firman Allah tidak turun lagi. Maka turunlah surat Ad-Duha. Di antaranya artinya, wahai Muhammad, janganlah engkau bersedih. Inti dari penjelasan ayat tersebut, bukankah Allah Subhanahu wa taala yang dulunya kamu yatim, kemudian Allah muliakan kamu. Kemudian di akhir ayat surat Ad-Duha ini Allah merintahkan kepada Nabi Muhammad, wa ammal yatima fala taqhar. Dan kepada anak-anak yatim janganlah kamu berlaku sewenang-wenang. Ini perintah langsung dari Allah Subhanahu wa taala kepada Nabi Muhammad agar berlaku baik, memuliakan anak-anak yatim. Demikian. Ya, baik. Kalau kali ini saya ke Ibu Sri Darsina STMT, beliau adalah Ketua PW Salimah. Nah, Ibu Sri sendiri ya, bagaimana melihat apa yang telah dilakukan dan bagaimana melihat spesial Muharram ini untuk kegiatan anak yang berjurus kepada pembantuan kepada anak yatim. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, segala puji dan syukur hanya milik Allah. Senang sekali hari ini saya diberikan kesempatan ya untuk mengisi talk show bersama ya, tentang Muharram. Jadi kalau dikatakan kegiatan spesial, jadi ini merupakan program Salimah yang merupakan turunan dari pusat gitu ya. Jadi Salimah itu cerita dari pusatnya itu kita ada program, jadi kita ini tersebar sampai di 33 provinsi, jadi semuanya ada kegiatan. Jadi salah satu kegiatan kita dalam Gebiar Muharram ini adalah memuliakan anak yatim. Bentuknya bagaimana? Bisa jadi bisa dalam bentuk kajian, dongeng, santunan. Yang jelas bagaimana caranya kita bisa membuat mereka tersenyum. Dan khusus untuk PW Salimah Aceh dalam waktu dekat ini akan kita laksanakan adalah pemberian paket makanan sehat. Nah, itu anak yatim di mana aja? Anak yatim di Banda Aceh. Di Banda Aceh aja. Apakah nggak menyebar ke seluruh Aceh? Menyebar ke seluruh Aceh itu dilakukan oleh PD. Jadi Salimah punya PD, pimpinan daerah. Jadi mereka juga buat misalnya di Gayo Luwes, jadi setiap bulan bahkan. Oh ya, jadi secara umum adalah kegiatan dilakukan di bulan Muharram ini adalah memuliakan anak yatim dengan berbagai kegiatannya gitu ya. Iya. Ya. Terus kalau kita lihat ya, kenapa anak yatim menjadi tumpuan yang pertama sekali yang harus disentuh untuk kegiatan di bulan Muharram ini? Karena memang tema kita kali ini memang memuliakan anak yatim, walaupun tidak Muharram pun misalnya di Jumat Berkah kita juga buat acara, tapi ini lebih dikhususkan lagi. Khusus anak yatim ya. Tapi jangan hanya Muharram aja ya Ustazah ya. Ya, kalau yang di Gayo Luwes itu mereka memang memberikan santunan setiap bulan. Iya, baik. Nah, saya kembali lagi ke urgensinya adalah Ustadz Wahyu tadi. Dalam Al-Quran Allah menjelaskan bagaimana prosedurnya dan sebagainya. Nah, kalau kita melihat sendiri Ustadz ya, ada nggak data apa yang harus kita lakukan ya sebagai umat Islam ini? Anak yatim ini supaya betul-betul dimuliakan. Jadi hanya mereka tuh jangan dikasih sayang hanya karena waktu meninggal orang tuanya saja. Tapi setelah itu
itu semua ada yang ditanggung walinya atau ibunya yang memikirkan, jadi susah kita lihat. Banyak sekali anak yatim, apalagi masa pandemi ini Ustaz ya. Betul. Yatim piatu cukup banyak tanpa kita urut dada lah. Nah ini bagaimana Ustaz, apa yang harus kita lakukan lagi nih? Kalau Ustaz sendiri selama ini di yayasan Ustaz nih gimana? Alhamdulillah di tempat kami di Pondok Yatim Istanbul Baba Mulon Kormas kita membina ada 97 anak yatim. Itu dari mana aja Ustaz? Dominan Aceh Besar. Kurang lebih 50 anak ada di Aceh Besar, selebihnya dari semua kota di Aceh. Dari mulai Simelu, Gayo, Singkil, semua kota alhamdulillah ada. Jadi alhamdulillah kita selalu setiap tahun membuka penerimaan anak yatim baru. Jadi kita buka biasanya di awal tahun. Nanti ada yang daftar, kita seleksi, kita terima. Kemudian jika dia siap, maka anak tersebut bisa tinggal di pondok. Gitu. Dan itu segala urusan anak yatim itu diurus Ustaz ya gitu. Betul. Gratis. Gratis. Kita tidak pungut biaya apapun. Ya baik. Nah saudara Alun dimanapun Anda berada, bagaimana keutamaan memuliakan anak yatim spesial Muharram kali ini? Anda bisa bergabung bersama kita di sini di 0651637172 atau Anda bisa 0811689020. Nah, saya kembali ke Ustazah Sri Darsina ya Ibu. Kalau kita lihat ya kegiatan-kegiatan yang dilakukan ini kan tidak hanya menumpu di bulan Muharram, tapi spesial di anak yatim ini ya. Targetnya anak yatim di Banda Aceh di kawasan mana saja, dan bagaimana caranya menyantuni mereka di bulan Muharram ini? Jadi seperti saya sampaikan tadi, jadi ada beberapa program kita kan, memberikan santunan, pemberian paket makanan sehat dan hitanan gratis untuk anak yatim. Dan ini Muharram ini harapan kami hanya sebagai momen dan kemudian akan kita lanjutkan. Jadi ada beberapa di antara kita bekerja sama juga dengan Human Infinity, sudah menjadi orang tua asuh. Jadi secara rutin seperti itu. Mungkin kedepannya kita akan coba bekerja sama dengan para pihak donatur ya atau lembaga atau yayasan yang memang juga dengan tujuan yang sama tadi untuk memuliakan anak yatim. Berapa orang anak yatim yang sudah ditargetkan atau memang selama ini sudah ada berapa orang yang menjadi target bantuannya? Yang kalau di seluruhnya itu karena kan tersebar di daerah Enggak, yang di Banda Aceh aja? Yang di Banda Aceh aja yang rutin ada sekitar 20 anak yatim. 20. Yang lain-lain misalkan sekarang saja kan seperti yang saya sampaikan tadi, banyak sekali anak yatim yang di luar dugaan, cukup banyak situasinya saat ini. Apakah ini mereka terjangkau semuanya atau gimana? Ya, untuk bisa menjangkau mereka disinilah kami butuh istilahnya bekerja sama gitu kan, karena kita Salibah ini pengelola. Jadi insya Allah ada orang-orang lain gitu ya? Ya, kita insya Allah membuka peluang buat siapa saja yang barangkali punya kelebihan harta tapi tidak punya waktu mungkin. Atau tidak punya tempat ya? Atau punya tempat, jadi kita akan harapannya bisa bekerja sama dengan Salimah. Dan juga pasti dijemput bisa ya? Menjemput ya? Kita bisa menjemput. Ya. Gitu. Ya baik. Nah saudara Alum dimanapun Anda berada, kami undang Anda untuk bisa bergabung bersama kita di sini di 0651637172 atau 0811689020 ya, memuliakan anak yatim. Yang hari ini kami berbicara tentang spesial Ramadan. Saya kembali lagi ke ini sudah ada satu. Saya coba dulu. Assalamualaikum Ustadz ya. Nama saya Ratna dari Kampung Jawa. Saya mau tanya Ustadz ya. Saya punya ponakan yang baru yatim 3 bulan yang lalu. Dan saya ingin tanyakan adalah apakah boleh saya menyantuni terlebih dahulu atau anak yatim yang lain? Maksudnya dia boleh menyantuni terlebih dahulu anak yatim yang lain. Maksudnya gimana sih? Mungkin gini Ustaz ya, ada anak yatim lain tapi dia sudah punya ponakan sendiri yang yatim 3 bulan yang lalu, dia santuni yang mana lebih baik? Ya Ustaz, kalau ada kasus seperti ini apa yang paling ini? Yang didahulukan adalah dari pihak kerabat. Oh gitu. Karena sedekah yang paling afdol yang pertama dari kerabat, kemudian setelah itu orang lain, tetangga.
dan lain sebagainya. Oh gitu. Kalau ada dua pilihan Ustadz ya, misalnya kita punya saudara yang yatim, misalnya sepupuan dan sebagainya, tapi punya tetangga sebelah rumah juga yatim, mana yang harus didahulukan menurut Ustadz? Punya saudara yatim, tetangga juga yatim. Iya. Mana prioritas utama? Kita lihat kondisinya. Oh gitu. Kira-kira saudara kita lebih membutuhkan mana? Misalnya karena sekarang kan ada anak yatim yang juga mampu. Oh, iya. Anak yatim yang kaya. Yang kaya, ditinggalkan harta oleh orang tuanya. Ditinggalkan harta. Punya wali yang bagus punya ya. Punya wali yang banyak. Yang demikian itu tentunya bukan prioritas pertama. Yang kita utamakan yatim yang betul-betul membutuhkan. Makan saja dia nggak bisa misalnya. Dia harus bekerja bahkan. Maka kita dahulukan. Jadi Ustaz, kalau kita lihat dalam sebuah perjalanan ya, bahwa anak yatim ini Ustaz kan banyak sekali permasalahan yang timbul. Sebagian kan dalam tanda kutip anak yatim cenderung nih saya, tapi tidak menuduh, cenderung bandel dalam tanda kutip. Nah, apa dasarnya nih kalau kita lihat Ustaz? Apakah memang seperti itu cobaan untuk kita, atau memang Allah sengaja memberikan itu semuanya? Tapi nggak semua loh Ustaz, nggak semua. Ini tidak menjadi general gitu ya. Tapi banyak. Kenapa? Apa nggak ada kasih sayang dari orang tuanya? Bagaimana Ustaz melihat ini? Jadi memang anak yatim ini ibarat burung patah satu sayapnya. Jadi dia kehilangan sosok seorang ayah, kehilangan perhatian seorang ayah yang ayah itu penuh ketegasan, juga kasih sayang. Maka memang sebagian anak yatim ada orang mengatakan susah diatur dan sebagainya. Susah diatur. Dan itu juga menjadi rahasia kenapa Allah menjanjikan surga bagi orang yang tetap menyayangi anak yatim. Walaupun dia mungkin bandel atau susah diatur. Bahkan janji Rasulullah SAW dalam hadis riwayat Bukhari, beliau bersabda, ana wa kafilul yatim fil jannah hakadha. Jadi kata Nabi, saya dan orang yang menanggung anak yatim di surga itu seperti ini. Beliau mengisyaratkan jari telunjuk dan jari tengah direnggangkan sedikit. Artinya posisi orang yang memuliakan anak yatim di surga itu dekat dengan Rasulullah, sedekat jari telunjuk dengan jari tengah. Dan ini adalah janji Rasulullah, Allah, ya, dan jaminan dari dan jaminannya. Baik. Nah, kalau Ustazah Sri sendiri, Bu Sri, selama mengasuh atau menyantuni anak yatim ini, ada nggak hal-hal yang Ustazah rasakan bersama anak yatim ini dengan kondisi-kondisinya yang berbeda? Itu pasti ya. Apalagi mereka jangankan anak yatim, anak kita pun apalagi mereka dengan berbagai latar belakang yang berbeda, itu pasti ada. Tapi bismillah, ketika kita memulainya, insya Allah pasti akan ada jalan-jalan keluar. Dan sebenarnya mereka memang membutuhkan bukan hanya sekedar santunan dari segi finansial, tapi mereka memang membutuhkan kasih sayang kita. Karena apalagi kalau sekarang pandemi ini, ada yang bukan hanya kehilangan satu, bahkan kehilangan kedua orang tua. Dan memang masih sangat kecil-kecil gitu ya. Nah, inilah semoga seperti saya katakan tadi, ini menjadi awal buat kita ya. Muharram 1 Hijriah, bulan Hijriah bulan Muharram ini ya. Bulan Muharram ini untuk lebih memperhatikan mereka. Ya, baik. Saya rasa Ustadz, kita semua ya, kalau kita kembali ke Ustadz tadi, bahwa kita ini kan adalah orang yang diberikan kelebihan oleh Allah untuk melihat mereka, anak yatim ini. Nah Ustadz, apabila orang yang sering ya menghardik anak yatim, kan dalam Al-Quran juga dikatakan bahwa jangan kamu hardik anak yatim ya. Betul. Apa konsekuensinya orang-orang yang menghardik anak yatim, atau orang-orang yang dalam tanda kutip membuat anak yatim tidak bahagia di sekelilingnya? Ya, konsekuensinya adalah ancaman bagi orang yang menghardik anak yatim, kemudian menzalimi anak yatim. Artinya kasih sayang terhadap anak yatim itu tidak selalu berarti memanjakan anak yatim. Kita juga perlu ketegasan. Bahkan istri Rasulullah SAW, Aisyah, mendidik anak yatim itu dengan tegas. Alasannya supaya dia punya semangat. Jadi tentunya bagi orang-orang yang berlaku zalim terhadap anak-anak yatim, Allah janjikan siksaan yang berat. Dalam surah Ad-Duha, Allah mengingatkan,
Wa ammal yatima fala taqhar. Terhadap anak-anak yatim tidak boleh atau dilarang berlaku semena-mena. Dan tipsnya memang menghadapi anak yatim ini harus penuh dengan kesabaran. Kita harus bersabar, berdoa. Tentunya dalam doa kita sebutkan langsung namanya. Jadi ada kisah yang menarik di sebuah pesantren ketika pimpinan pondoknya memanggil para pengasuhnya, menanyakan bagaimana kondisi anak-anak kita yang bandel. Kita tuliskan namanya, kata pimpinan pesantren itu. Dituliskan nama-namanya. Kemudian malam harinya pimpinan itu sholat tahajud dan mendoakan anak-anak tersebut. Dalam doanya disebutkan langsung nama-namanya. Dengan izin Allah kabulkan doanya dan berangsur-angsur membaik. Itu kekuatan doa. Kekuatan doa yang sangat dahsyat, Ustaz ya. Dan itu terjadi di malam hari. Sunyi sepi gitu ya. Ustazah ya. Kalau misalnya berarti gitu salah satu cara supaya anak yatim atau bukan anak yatim aja, anak-anak kita dan kita semuanya ada hal yang dijanjikan Allah di tengah malam ya. Ya. Baik. Ini ada pertanyaan satu sebelum kita break ya, Ustaz ya. Mungkin masih ada kaitannya tadi dari 081269. Ustaz, kalau anak yatim atau piatu di luar itu banyak, kadang-kadang untuk makan banyak anak yatimnya. Kadang-kadang untuk makan hari-hari aja mereka nggak ada. Yang harus saya dulu-dulukan ponakan sendiri atau enggak? Karena ponakan saya anak yatim piatu juga. Misalnya ponakan saya atau anak yatim piatu yang tadi. Dia punya ponakan yang itu mungkin ponakannya dia sanggup gitu ya. Yang ini banyak di luar makannya nggak ada. Ini apa yang harus didahulukan, Ustaz? Kalau kakak punya kemampuan, maksudnya yang bertanya punya kemampuan, boleh dibantu dua-duanya. Kalau memang belum ada kemampuan, kakak bisa menghubungi kami atau ke lembaga yang terpercaya. Insya Allah akan kita bantu. Akan dibantu, Ustaz ya. Ya baik. Dan saudara lu dimanapun Anda berada dan juga Ibu Sri, nanti kita akan berbicara lagi untuk Bapak Salimah sendiri. Selain program itu kan ada program lain yang kelanjutan yang nanti bisa dibahas. Mungkin bukan hanya Muharram, tapi akan ada bulan-bulan lainnya yang anak yatim selalu dimuliakan. Dan nanti Ustaz ya. Dan Ustaz nanti terima kasih Ustaz udah menjawab. Masih ada pertanyaan yang hadir, nanti kita akan jawab lagi setelah kita kembali setelah pesan-pesan berikut ini.